Jika membicarakan destinasi wisata yang ada di Magelang, semua orang pasti langsung teringat dengan Candi Borobudur. Candi terbesar dan termegah di dunia tersebut memang salah satu tempat wisata paling terkenal di Magelang. Padahal ada banyak tempat wisata di Magelang yang tak kalah eksotis. Salah satu tempat wisata alam yang bisa menghapuskan semua lelah Anda adalah wisata air terjun bernama Sekar Langit. Selain indah pemandangannya, air terjun atau Curug Sekar Langit punya mitos dan misteri yang menarik. Seperti apa mitos air terjun Sekar Langit yang telah berkembang di masyarakat dan diyakini kebenarannya itu? Yang pertama, pesona air terjun Sekar Langit Magelang. Wisata air terjun ini merupakan pariwisata alam yang berada di lereng Gunung Telemoyo. Anda bisa menikmati suasana alam yang masih terjaga alami dengan tetesan air yang begitu bening. Suhu air juga tergolong normal alias tidak terlalu panas atau sebaliknya. Tidak heran kalau banyak orang suka mandi di kolam air terjun eksotis ini. Pada zaman kolonialisme, orang Belanda suka mandi di air terjun eksotis ini. Dipercaya bahwa mandi di air terjun bisa melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh. Selain pemandangan alam yang menawan, air terjun Magelang Sekar Langit lekat dengan kisah Jakatarub dan 7 bidadari yang sangat terkenal. Jakatarub yang sedang berburu ke dalam hutan mendengar suara tawa wanita. Suara itu berasal dari 7 bidadari yang tengah mandi di kolam air terjun. Sang pemuda mencuri selendang salah satu bidadari secara diam-diam. Bidadari bernama Nawangwulan yang tidak bisa kembali ke kahyangan tersebut akhirnya dipersunting menjadi istri Jakatarub. Yang kedua, misteri dan mitos air terjun Sekar Langit. Yang paling menarik dari wisata ini adalah misteri dan mitos air terjun Sekar Langit. Konon kabarnya, air terjun ini menjadi satu pertapaan Jakatarub yang berhasil memperistri Nawangwulan tersebut. Tempat pertapaan tersebut masih dikeramatkan oleh penduduk setempat sampai saat ini. Terkait dengan mitos air terjun Sekar Langit ini, para pengunjung dilarang bertutur kata yang kurang baik demi menghormati kawasan air terjun tersebut. Larangan lain yang harus dipatuhi adalah pengunjung tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Yang ketiga, sejarah air terjun Sekar Langit yang penuh dengan misteri. Pemberian nama dari Sekar Langit sendiri sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, bahkan pada zaman kolonial Belanda masih berjaya di tanah air. Nama air terjun ini sudah banyak dikenal. Pada zaman dahulu, air terjun ini juga sering digunakan untuk mandi para pejabat kolonial Belanda. Karena kepercayaan yang berkembang bahwa mandi di air terjun ini dapat melancarkan peredaran darah. Memang banyak mitos tentang air terjun Sekar Langit yang tersebar sejak dahulu. Aktivitas ritual sesajen pun masih sering ditemukan di wisata air terjun atau Curug Sekar Langit Magelang ini, terutama di petilasan atau pertapaan Jakatarub. Kerap ditemukan sesajen dan dupa di petilasan tersebut. Kurang diketahui ritual seperti apa yang biasa dilaksanakan, tetapi ada juru kunci yang selalu memimpin setiap ritual yang dilaksanakan. Juru kunci ini bertugas untuk mempertemukan pelaku ritual dengan salah satu penunggu air terjun di Magelang tersebut. Misteri air terjun Sekar Langit lainnya, menurut keterangan juru kunci, cukup sering munculnya penampakan sesosok wanita. Penampakan wanita tersebut biasanya berperawakan layaknya bidadari, sering ikut menyertai pengunjung saat selfie atau berfoto di sore hari. Sang juru kunci juga menuturkan tidak ada larangan khusus di wisata air terjun Sekar Langit ini. Hanya saja pengunjung diharap untuk berperilaku sopan dan tidak berkata-kata yang kurang baik. Yang keempat, mitos legenda Jakatarub dan Nawangwulan.
Yang masih menjadi misteri di air terjun Sekar Langit Magelang ini adalah keterkaitannya dengan legenda Jakatarup. Benarkah cerita Jakatarup yang mencuri selendang bidadari itu terjadi di air terjun tersebut? Legendanya, dahulu tempat ini adalah pemandian bagi para bidadari dari Kayangan. Jakatarup yang kala itu sedang berburu di sekitar air terjun mendengar jeritan-jeritan wanita yang seperti sedang bermain dan bercanda. Rasa penasaran Jakatarup menuntunnya untuk mengikuti asal suara tersebut. Alhasil, Jakatarup mendapati wanita-wanita cantik yang sedang asik mandi di bawah air terjun. Karena terpesona, Jakatarup pun berpikir untuk mengambil salah satu selendang bidadari yang sedang mandi itu. Sudah puas mandi, para bidadari pun segera mengambil selendang mereka masing-masing, kemudian kembali ke Kayangan. Namun salah satu bidadari bernama Nawang Wulan malah kehilangan selendangnya yang tak lain karena ulah Jakatarup tersebut. Terpaksa Nawang Wulan tidak bisa kembali ke Kayangan. Singkat cerita, Nawang Wulan pun bertemu dengan Jakatarup hingga akhirnya menjadi istrinya. Yang kelima, pasca pernikahan Jakatarup dan Nawang Wulan. Setelah menikah, akhirnya mereka berdua mempunyai seorang anak yang diberi nama Nawangsi. Ada pantangan yang diberikan Nawang Wulan sebelum menikah. Pantangan itu adalah agar Jakatarup jangan sekali-kali menanyakan rahasia kebiasaan Nawang Wulan setelah menjadi istri. Setelah perjalanan pernikahan beberapa lama, Jakatarup penasaran dengan apa yang dilakukan istrinya di dapur. Tapi ia tidak bertanya pada Nawang Wulan, melainkan langsung membuka tutup lumbung padi. Akibat perbuatan Jakatarup ini, kesaktian Nawang Wulan pun menghilang. Sejak saat itu, ia memasak nasi seperti wanita biasa pada umumnya. Akibat kesaktiannya hilang, persediaan gabah di lumbung menjadi cepat habis. Tiba saatnya, gabah di lumbung tinggal sedikit, dan Nawang Wulan melihat selendangnya yang dulu hilang. Ternyata suaminya sendiri yang menyembunyikannya di lumbung padi. Nawang Wulan pun marah besar mengetahui perbuatan suaminya tersebut. Ia mengancam meninggalkan Jakatarup kembali ke Kayangan. Jakatarup pun terus memohon istrinya untuk tidak kembali ke Kayangan. Namun keputusan Nawang Wulan pun bulat untuk kembali ke Kayangan. Dengan catatan, ia masih akan mengunjungi putrinya Nawangsi untuk menyusuinya. Konon ceritanya, alur keturunan dari Nawangsi nantinya adalah Pangeran Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.